Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran tema 5 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Kita mulai dari soal muatan bahasa Indonesia. Soal yang pertama hingga soal yang ke-6. Soal yang pertama, gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf disebut A. Kalimat penjelas, B. Ide pokok, C. Kalimat imbuhan, D. Kalimat efektif. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut ide pokok. Kemudian soal yang kedua, gagasan yang menjelaskan ide pokok adalah A. Kalimat utama, B. Anak kalimat, C. Gagasan penjelas, D. Pokok pikiran. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, gagasan penjelas. Jadi gagasan penjelas itu gagasan yang menjelaskan atau menguraikan dari ide pokok, ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf disebut A. Paragraf deduktif, B. Paragraf induktif, C. Paragraf ineratif, D. Paragraf campuran. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut paragraf deduktif. Kemudian soal yang keempat. Paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir paragraf disebut A. Paragraf ineratif, B. Paragraf campuran, C. Paragraf narasi, D. Paragraf induktif. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut paragraf induktif. Kemudian soal yang kelima. Paragraf yang ide pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf disebut A. Paragraf ineratif, B. Paragraf deskripsi, C. Paragraf campuran, D. Paragraf eksposisi. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut paragraf campuran. Kita lanjut ke soal yang keenam. Menulis teks asli secara singkat dengan tetap memperhatikan urutan isi dan sudut pandang penulisnya disebut A. Kesimpulan, B. Ringkasan, C. Gagasan, D. Uraian. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut ringkasan. Kemudian kita lanjut ke soal muatan PPKN dari soal yang ke-7 hingga ke soal yang ke-12. Soal yang ke-7, Kongres Sumpah Pemuda II diadakan pada tanggal A. 27 dan 28 Oktober 1928, B. 30 April hingga 2 Mei 1926, C. 30 Oktober 1928, D. 28 Mei 1928. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Bunyi Sumpah Pemuda pertama adalah A. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. B. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. C. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. D. Kami putra dan putri Indonesia bernegara satu negara Indonesia. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kemudian soal yang ke-9. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal A. 20 Mei 1908, B. 20 Juni 1908, C. 20 Juli 1908, D. 20 Agustus 1908. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, 20 Mei 1908. Kemudian soal yang ke-10.
Naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu A. I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. B. Ahmad Subarjo, Tadasi Maeda, dan Soekarni. C. Sayuti Melik, Latif, dan B.M. Dia. D. Bahdiro, Sayuti Melik, dan Soekarni. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disusun oleh I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-11. Yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah A. Sayuti Melik, B. B.M. Dia, C. Ahmad Subarjo, D. Soekarni. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Yang mengusulkan yaitu Soekarni. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Teks proklamasi disusun di rumah A. I.R. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Laksamada Muda Tadasi Maeda, D. Soekarni. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disusun di rumah Laksamada Muda Tadasi Maeda yang merupakan seorang tentara Jepang. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke soal muatan IPA dari soal ke-13 hingga soal ke-18. Soal yang ke-13, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya disebut A. Ekosistem, B. Evolusi, C. Ekonomi, D. Evaporasi. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut ekosistem. Kemudian soal yang ke-14. Di bawah ini adalah hewan karnivora kecuali A. Singa, B. Macan, C. Buaya, D. Panda. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, panda. Panda bukanlah hewan karnivora, melainkan hewan omnivora. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-15. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami A. Perubahan, B. Berkembang biak, C. Metafase, D. Metamorfosis. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut mengalami metamorfosis. Kemudian soal yang ke-16. Di bawah ini hewan yang mengalami metamorfosis sempurna kecuali A. Kupu-kupu, B. Nyamuk, C. Belalang, D. Katak. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, belalang. Jadi belalang bukanlah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, melainkan belalang itu mengalami metamorfosis tidak sempurna, ya. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-17. Jika populasi konsumen satu pada rantai makanan di bawah ini punah, kemungkinan yang terjadi adalah populasi A. Padi menurun, ular meningkat, B. Padi meningkat, ular meningkat, C. Padi meningkat, ular menurun, D. Elang akan meningkat pesat. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, padi akan meningkat karena tikus tidak ada lagi yang memakannya. Ular akan menurun karena ular tidak ada lagi makanannya tikus, ya. Kemudian soal yang ke-18. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling ketergantungan disebut A. Ekosistem, B. Ekologi, C. Metafase, D. Simbiosis. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut simbiosis. Kita lanjut ke soal yang ke-19, soal muatan IPS, ya, dari soal ke-19 hingga ke soal yang ke-24. Letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi disebut A. Letak astronomis, B. Letak geografis, C. Letak geologis, D. Letak geomorfosis. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut letak geografis. Kemudian teman-teman, soal yang ke-20.
Letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur disebut A. Letak astronomis, B. Letak maritim, C. Letak geologis, D. Letak geomorfosis. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut letak astronomis. Kemudian soal yang ke-21, bentuk permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu disebut A. Globe, B. Peta, C. Atlas, D. Kompas. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut peta. Kemudian soal yang ke-22, segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi, baik itu dataran maupun perairan, yang terbentuk karena peristiwa alam itu sendiri disebut A. Ketampakan buatan, B. Ketampakan alam, C. Arsitektur alam, D. Peristiwa alam. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut ketampakan alam. Kemudian soal yang ke-23, ketampakan yang terbentuk akibat dari aktivitas manusia disebut A. Ketampakan buatan, B. Bentuk alam, C. Arsitektur alam, D. Peristiwa alam. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut ketampakan buatan. Kemudian soal yang ke-24, dampak positif di Indonesia yang timbul karena pengaruh letak geografisnya adalah A. Terbukanya lapangan pekerjaan untuk tenaga asing, B. Kebebasan keluar dan masuknya barang dari dan dalam negeri, C. Menjadi pusat perdagangan dan transit, D. Membeludaknya tenaga asing masuk ke Indonesia. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, menjadi pusat perdagangan dan transit. Kemudian kita masuk ke soal muatan SBDP, ya, dari soal 25 hingga soal ke-30. Tangga nada mayor pada umumnya digunakan untuk lagu dengan kesan A. Duka, B. Malas, C. Gembira, D. Sedih. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, untuk lagu dengan kesan gembira. Kemudian soal yang ke-26, tangga nada minor pada umumnya digunakan untuk lagu dengan kesan A. Semangat, B. Riang, C. Gembira, D. Sedih. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, untuk lagu dengan kesan sedih. Kemudian soal yang ke-27, selain kostum, peralatan menari yang berguna untuk menjelaskan cerita dan membantu gerak adalah A. Properti, B. Panah, C. Rias, D. Selendang. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, properti. Jadi properti itu merupakan peralatan yang digunakan oleh penari, ya. Kemudian teman-teman soal yang ke-28, tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di suatu permukaan atau pada kedua permukaan disebut A. Poster, B. Pamflet, C. Spanduk, D. Baliho. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut pamflet. Kemudian soal yang ke-29, properti tari yang digunakan pada tari merak adalah A. Keris, B. Piring, C. Payung, D. Selendang. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, selendang. Jadi selendang merupakan properti yang digunakan saat menari tarian merak, ya. Kemudian teman-teman ke soal yang terakhir, soal yang ke-30. Bahan yang digunakan untuk membuat topeng Nusantara adalah kayu seperti berikut, kecuali A. Kayu randu, B. Kayu sengon, C. Kayu mahoni, D. Kayu jati. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kayu jati. Jadi kayu jati teman-teman tidak digunakan
untuk membuat topeng Nusantara. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal tema 5 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kemudian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman sekalian mendapatkan video notifikasi dari kakak ya, video terbaru nantinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.